Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat atau singkatannya adalah FK. Jadi materi fungsi kuadrat ini adalah lanjutan dari materi persamaan kuadrat yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Bedanya apa sih fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat? Jadi kalau untuk persamaan kuadrat, kalian eh, mengerjakannya tentang persamaan. Persamaan itu kan bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 gitu. Kalau di fungsi kuadrat ini, bentuk persamaannya Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kayak gini. Jadi ada bedanya Fx ya. Nah, kenapa sih fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat itu dari fungsi itu biasanya dibikin grafik. Jadi grafik seperti yang kalian lihat nih, ini semua namanya grafik parabola. Adalah grafik dari fungsi kuadrat gitu. Oke, kita bahas yang pertama tentang karakteristik fungsi kuadrat. Jadi karakteristik tentang grafiknya. Yang pertama ada keterbukaan. Keterbukaan ini kita bisa ngelihat grafik ini terbuka kemana. Yang pertama terbuka ke atas dan terbuka ke bawah gitu. Jadi dari fungsi kuadrat nggak usah kalian hitung nih fungsi kuadratnya. Tapi kalian udah tahu bentuk grafiknya itu nanti kayak akan seperti apa gitu. Dilihat aja dari A-nya. A itu kan yang depan X kuadrat ya. Kalau A-nya positif, dia grafiknya terbuka ke atas atau smile, senyum gitu kan. Terus, kalau A-nya kurang dari 0 atau negatif, grafiknya terbuka ke bawah atau saya biasanya bilangnya cemberut atau sad gitu. Jadi ada dua jenis grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yang smile, yang kedua yang sad gitu. Terus selanjutnya yang kedua adalah titik potong pada sumbu X. Jadi titik potong pada sumbu X itu bisa dilihat dari determinannya. Determinannya, oh sorry, diskriminan. Diskriminan yang kemarin kalian udah bahas juga ya sama saya di sekolah. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini rumusnya. Jadi kalian hitung dulu D-nya. Nah, kalau hasilnya D lebih dari 0, berarti grafiknya memotong sumbu X. Ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Memotong sumbu X jadi 2 titik. Kayak gini. Gini, kalau D-nya lebih dari 0. Kalau D-nya sama dengan 0, dia memotong titik di sumbu X. Memotong satu titik aja. Satu titik ini ada yang bilang memotong satu titik, ada yang bilang juga menyinggung gitu kan. Menyinggung. Nah, ini sama aja. Terus kalau D-nya kurang dari 0 atau negatif, grafiknya tidak memotong titik di sumbu X atau dia jadinya melayang gitu. Tidak memotong satupun titik di sumbu X gitu. Oke, lanjut untuk yang ketiga, titik potong pada sumbu Y. Nah, sumbu Y itu kan ini ya, yang vertikal. Ini sumbu Y ngelihatnya dari C-nya. Kalau C-nya lebih dari 0, dia memotong satu titik di atas titik asal 0,0 gitu. Kalau C-nya sama dengan 0, dia memotong di titik asal 0,0. Ini kan 0,0 ya. Kalau C-nya kurang dari 0, dia memotong titik di satu titik di bawah titik asal 0,0. Seperti ini. Oke, terus lanjut nih ke nomor 4. Tentang sumbu simetri, nilai ekstrim, dan titik puncak. Sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Nilai ekstrim rumusnya Y sama dengan min D per 4A. Nah, titik puncak atau titik balik, ada juga yang bilang titik maksimum, titik minimum, itu rumusnya ini. X, Y sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Coba, kalau kalian perhatikan baik-baik di sini, min B per 2A, ini kan rumusnya sama ya, sama sumbu simetri. Terus yang min D per 4A, rumusnya sama-sama nilai ekstrim. Jadi kalau kalian udah ngitung sumbu simetri dan nilai ekstrim, otomatis kalian udah dapet titik puncaknya. Jadi nggak usah dihitung ulang gitu. Nah, terus apa sih sumbu simetri dan nilai ekstrim itu? Sumbu simetri itu adalah sumbu yang membagi dua kedua grafik
membagi dua sebuah grafik fungsi kuadrat. Contoh kayak gini. Ini grafiknya terbuka ke atas ya, dia smile, terus dipotong sama garis-garis yang biru ini. Nah, ini disebut sumbu simetri gitu. Atau grafik yang set kayak gini, dibelah dua kayak gini, ini juga sumbu simetri gitu. Nah, terus kalau grafiknya terbuka ke atas atau smile, kan titik puncaknya ada di bawah ya, atau titik baliknya ada di bawah. Jadi ini disebut titik minimum. Sedangkan kalau dia terbuka ke bawah atau set, karena titik puncaknya ada di atas, maka disebut titik maksimum. Gitu. Jadi jangan bingung kalau ada yang nanya titik minimum atau titik maksimum, itu kayak gini pengertiannya. Dan titik puncak sama aja, titik balik juga sama aja, rumusnya yang ini. Dan jangan ketukar juga sama nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau titik, itu adalah yang ini rumusnya, yang X sama Y. Kalau yang ditanya nilai, berarti pakai rumus yang ini. Ya, nilai ekstrim, nilai maksimum, nilai minimum, pakainya rumus yang ini. Gitu, min D per 4A. Beda sama titik. Oke, sampai sini penjelasannya. Coba kita latihan soal ya. Latihan soalnya akan dilanjutkan di video part 2.